Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kita ini didampingi oleh khodam. Seperti kita ketahui bersama bahwa jenis-jenis khodam itu berbeda-beda ya sahabat. Ada khodam itu khodam turunan atau khodam warisan atau bisa dinamakan khodam leluhur. Ada juga khodam tersebut diperoleh melalui isian ataupun juga amalan-amalan. Itu jenis-jenis khodam, tetapi sahabat, tanpa kita menyadarinya bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita kerjakan sehari-hari itu bisa mempengaruhi kita ini didampingi oleh khodam. Dan amalan-amalan apa, pekerjaan apa, rutin-rutinan apa yang kita lakukan setiap hari itu bisa mengusik keberadaan khodam, sehingga khodam itu tertarik kepada kita, khodam itu ingin mendampingi kita. Nah, lalu apa saja sih pekerjaan-pekerjaan atau rutinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi khodam itu mendampingi kita? Faktor yang pertama yaitu rajin beribadah. Orang yang selalu rajin beribadah, orang yang selalu sembahyang kepada Tuhan, orang yang selalu melaksanakan perintah Tuhan, itu pasti akan didampingi oleh khodam. Khodam itu akan berlomba-lomba mendekati kita, akan ikut kepada kita. Karena apa? Orang yang selalu beribadah itu hatinya pasti bersih dan energinya itu pasti akan tinggi. Karena apa? Orang yang beribadah itu pasti mengingat Tuhan, makanya dia akan memperoleh energi ketuhanan, energi dari Tuhan langsung. Dan itu energinya itu positif, sehingga khodam-khodam itu akan berebutan mengikuti kita, berebutan untuk mendampingi kita. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang selanjutnya, khodam pendamping itu akan mendampingi kita, yaitu adalah kita sering melaksanakan rajin berpuasa. Orang yang rajin berpuasa itu pasti akan diikuti, didampingi oleh khodam. Karena apa? Itu adalah salah satu tirakat. Yang tirakat tersebut itu bisa membersihkan hati, bisa membersihkan pikiran. Itu puasa. Jadi orang yang kalau apapun itu dia melaksanakan puasa, pasti hatinya akan menjadi bersih, pikirannya juga akan menjadi sehat. Apapun puasanya, baik itu puasa Daud misalnya, atau puasa Senin Kamis, atau puasa ngebleng gitu ya, atau puasa mutih, atau puasa weton juga bisa. Kalau panjenengan melanggengkan itu, panjenengan terus merutinkan puasa, pasti panjenengan akan didampingi oleh khodam. Pasti lambat laun akan ada khodam yang mengikuti panjenengan. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang selanjutnya yang bisa mempengaruhi khodam sehingga dia mendampingi kita, yaitu karena faktor keturunan. Jadi orang yang mempunyai leluhur, yang leluhurnya itu ahli tirakat gitu ya, orang yang leluhurnya ini ahli lakon-lakon, itu pasti mempunyai khodam. Nah, khodam inilah yang akan menurun kepada kita. Jadi kakek-kakek kita zaman dahulu, leluhur kita zaman dahulu, kalau sering tirakat gitu ya, itu pasti ahli spiritual, ahli supranatural. Nah, kalau dia bagus di bidang spiritual, dia akan mendapatkan khodam, dan khodamnya itu akan ikut kepada kita. Kemudian faktor yang selanjutnya yang bisa mempengaruhi khodam sehingga mendampingi kita, yaitu dari faktor kepribadian kita. Kepribadian kita, watak kita, sifat kita,
ini bagus apa enggak. Kalau kepribadian kita ini bagus, kepribadian kita ini tulus, suka menolong orang atau suka membantu orang, itu khodam juga akan mengikuti kita. Kok kita ini sering menolong orang yang membutuhkan misalnya, atau kita sering sedekah gitu ya, itu juga akan menarik khodam pendamping itu akan ikut kepada kita. Ini, tetapi juga ini berangsur-angsur atau yang rutin, tidak hanya sekali doang gitu ya. Kemudian faktor yang selanjutnya yang bisa mempengaruhi khodam untuk mendampingi kita, yaitu karena kita ini mempunyai energi yang besar. Kalau energi kita besar, itu pasti khodam akan mengikuti kita. Dari mana kita mendapatkan energi besar? Energi besar bisa kita dapatkan melalui seperti tirakat seperti tadi, atau rajin beribadah. Tetapi ada orang yang mempunyai energi besar ini dari faktor lahirnya, dari wetonnya. Ini juga bisa. Dia dari lahir itu sudah mempunyai energi yang besar, energi yang cukup untuk khodam mendampingi kita. Seperti orang yang lahir pada Jumat Wage, ini juga adalah energinya besar, contohnya seperti itu. Jadi dari energi kita yang sudah besar terlebih dahulu. Kemudian faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi khodam untuk mendampingi kita, yaitu kebiasaan kita pergi ke tempat-tempat keramat atau berziarah ke makam-makam keramat, ke makam-makam para wali, ke makam-makam para leluhur. Itu juga bisa menarik khodam mendampingi kita. Karena apa? Kalau kita berziarah ke makam para wali, kalau kita berziarah ke makam para leluhur, itu energi yang ada di tempat tersebut itu positif, karena kita akan membacakan ayat-ayat, kita akan berdoa di situ. Jadi energinya positif, dan kalau di situ energinya positif, maka energinya akan masuk kepada kita. Gitu loh. Kalau energinya sudah masuk kepada kita, itu bisa menarik khodam untuk ikut kepada kita. Jadi kebiasaan berziarah itu sebenarnya dia sudah mempunyai bakat supranatural, bakat spiritual. Ya, orang yang selalu berziarah ke makam keramat atau ke makam leluhur itu dia sudah mempunyai bakat spiritual sebenarnya. Itu. Kemudian faktor yang selanjutnya yang mempengaruhi khodam untuk mendampingi kita, yaitu dari bentuk fisik kita. Bentuk fisik kita ini ada yang sama dengan para leluhurnya terdahulu, baik dari sikap, dari sifat, dari watak, ataupun dari wajah. Kalau wajah kita ini mirip dengan leluhur kita zaman dahulu yang diikuti khodam, pasti akan ikut kita khodamnya. Karena apa? Dikira kita leluhurnya yang dulu, ataupun sifat-sifatnya juga bisa seperti watak dan kelakuan kita sehari-hari, tabiat kita gitu ya, yang bagus-bagus ini juga akan menarik khodam untuk mendampingi kita. Kemudian faktor yang terakhir yang mempengaruhi khodam untuk mendampingi kita, yaitu kebiasaan kita membaca wirid. Kebiasaan kita ini membaca amalan-amalan tertentu ataupun mantra-mantra tertentu. Kalau kita setiap hari sering melaksanakan atau melakukan amalan-amalan tertentu gitu ya, atau wirid-wirid tertentu ataupun mantra-mantra tertentu, itu bisa mendatangkan khodam, bisa menarik khodam untuk mendampingi kita. Nah, itulah yang dinamakan khodam amalan. Baik itu amalan wirid yang diijazahkan maupun yang tidak diijazahkan. Kalau amaran wirid atau mantra yang memang diijazahkan itu pasti ada khodamnya. Tetapi kalau wirid yang kita wiridkan sehari-hari itu akan membutuhkan waktu yang lama. Itu harus kita rutinkan setiap hari. Maka kalau kita sudah bisa rutin setiap hari untuk membaca wirid atau membaca amalan-amalan tertentu, pasti ada khodam yang akan ikut kepada kita. Nah, itulah sahabat beberapa faktor yang mempengaruhi khodam ini bisa ikut kepada kita. Jadi memang kita sering bertanya-tanya, aku ini tidak melaksanakan apapun, saya tidak mengisi khodam, saya juga tidak ingin mempunyai khodam, kenapa saya mempunyai khodam? Ya inilah faktor-faktornya sehingga panjenengan itu didampingi oleh khodam, gitu ya. Nah,
Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.